Pagi-pagi Bapak bisa bikin minuman. Minuman pagi-pagi bisa Anda bikin dari apa saja. Dari jeruk nipis kan bisa. Anda ambil jeruk nipis, potong, masuk ke air hangat, lalu kasih madu, kasih garam sedikit, sudah kenyang sampai siang. Ya, terutama saya katakan ya, sudah terlalu banyak tumpukan di badan. Ya. Tanda-tanda kita tuh biasanya bermasalah pencernaan apa? Gampang ngantuk, tanda-tandanya. Kalau orang sudah gampang ngantuk, dikit-dikit ngantuk gitu, kemudian termasuk salah satu fenomena akhir zaman yang saya temukan, baperan tingkat tinggi. Ya, nggak bisa dinasehatin. Tanda-tanda orang baper apa? Gampang banget left group. Baru saja dikasih tahu sedikit, left group. Udah hidup di hutan saja kalau gitu. Ya, orang yang kayak begitu, kalau Anda ketemu orang kayak begitu, segera ajak dia makan rujak. Karena dia kurang enzim mungkin. Karena enzim bikin mood. Serius. Buah-buahan sayuran itu bikin mood, Bu, serius. Ya, karena ada enzim. Jangan ajak dia makan daging, jangan diajak makan tepung, jangan diajak makan dia minyak. Makin nggak berselera nanti. Ya, kasih dia buah-buahan. Contohnya apa? Pisang. Ya, contohnya. Karena makan mempengaruhi mood, serius. Bahkan bukan hanya mood, makan itu mempengaruhi perilaku. Makanan mempengaruhi perilaku. Dari zaman dulu ulama-ulama sudah menyebutkan tentang. Maka kalau orang itu mau keras, mau lembut sikapnya, maka banyakin sayur sama buah. Gitu polanya. Kalau mau kita lebih baik, dan lebih baik sih ya, lebih lembut hatinya, ya banyakin yang sayur mayur dan buah-buahan. Dagingnya dikurangi. Ya, apakah dengan ini saya menganjurkan vegetarian? Tidak, karena Rasulullah makan daging. Ya, tapi kalau lebih baik Anda tidak makan, lebih baik tidak makan tiap hari, kecuali memang kita membutuhkan itu. Pun kalau tidak makan daging tidak apa-apa. Tempe pun protein, ada daging, dia pun protein. Alpukat dia protein, jadi nggak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngerti polanya, nanti Anda ngelihat ke depan, Anda masuk ke supermarket, biasanya kalau yang sudah mulai melakukan atau menjalani perilaku hidup sehat seperti ini, apalagi ditambah dengan dia lebih gemar berpuasa daripada makan, itu asik banget hidupnya. Nanti pada akhirnya apa? Pada akhirnya satu piring yang berisi sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, jauh lebih Anda nikmati daripada satu piring makanan sehat atau tidak sehat sekalipun. Paham maksudnya? Tuh. Karena bagi seorang muslim kita tidak perlu banyak makan. Kita sedikit makan dengan berdoa sama Allah cukup. Ya. Nanti kalau memang butuh makan ya tambahkan. Maka Rasul memberikan petunjuknya kepada kita. Kalau memang bejana yang paling buruk dalam diri manusia namanya perut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dia memang butuh makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Maka mukmin makan kenyang. Ya. Jadi kita makan bukan untuk kenyang. Seorang mukmin makan untuk apa? Untuk menegakkan tulang-tulangnya, menegakkan badannya untuk beribadah kepada Allah, hanya itu. Termasuk dia makan untuk mencari nafkah gitu kan. Jadi dia makan bukan untuk kenyang. Jadi salah banget kalau kita makan konsepnya untuk kenyang, maka gemuk nanti kita. Itu sebabnya memang bukan ada mengatakan hadis, ada mengatakan bukan hadis. Ya, kalimat itu berbunyi apa? Kami adalah kaum yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makan paling baik waktu kapan? Lapar. Ya. Dan saat lapar yang paling baik dalam putaran fisiologisnya manusia adalah siang. Jadi kalau teman-teman, kalau kita Bapak Ibu sempat atau browsing gitu kan, browsing itu misalnya kita lihat di internet, itu kapan waktu atau hormon lapar paling tinggi? Ternyata itu waktu jam 12 sampai jam 3 atau jam 4. Itulah waktu makan terbaik. Itu sebabnya Nabi kita Rasulullah itu ketika malam tidak makan lagi. Ba'da Isya beliau tidur. Tipsnya apa? Mulai sekarang kalau Bapak Ibu mau punya badan yang lebih baik, kita ibadah lebih baik, sekarang maka malam jangan banyak lagi makan. Ya, malam jangan banyak lagi makan. Makan terbaik kapan?
Kalau saya punya pemahaman atau punya konsep sendiri, makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Setelah itu jangan makan. Jadi malam nanti, ya katakanlah yang ada yang puasa, ada yang tidak puasa, gitu kan hari ini kan, maka makan terakhirnya sebelum matahari tenggelam. Tapi tidak juga makan nasi kan. Malam kan kita mau rehat. Wa ja'alna laila libasa, kata Allah, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam jangan bebani badan dengan makanan-makanan yang berat. Contohnya apa? Daging, tepung, berat. Jadi malam-malam makannya apa? Caranya nanti, ya salah satu tipsnya, penuhi isi kulkasnya dengan sayur sama buah. Jadi kalau ada keinginan untuk makan, buka kulkas atau mungkin buka lemari makan, yang ada cuman buah, kita makan buah. Ya, kalau memang butuh lagi, ya makan, minum minyak-minyakan seperti zaitun, VCO, itu boleh. Ya, atau sayuran yang Anda kukus, ya. Atau mungkin paling mudah lagi, kulkasnya Anda penuhin dengan pare. Jadi waktu mau buka ada pare, nggak jadi makan. Itu tipsnya begitu. Ya. Kita sampai jam berapa ya? 2:30 ya? Begitu sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu siklusnya, ya siklusnya. Dan ibu-ibu sekalian, terutama yang akhwat di sini ya, wanita tuh makhluk hormon, wanita makhluk hormon. So jangan banyak makan makanan yang bisa atau memakai produk-produk yang bisa mengganggu hormon Anda. Di banyak produk kosmetik dan toiletries banyak sekali bahan-bahan yang dikategorikan sebagai hormon disruptor namanya. Apa saja nanti di browsing aja, lihat di internet. Hormon disruptor, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada banyak makanan-makanan yang memang perlu kita kurangi juga, terutama makanan-makanan atau daging-daging hewan ternak. Ya. Jadi kalau Anda ketemu ikan, ya hewan ternak itu maksudnya yang diberikan hormon atau apapun seperti itulah, ya. Jadi cari seminimal mungkin yang kontaminasinya sedikit. Contoh misalkan kita buah-buahan misalkan. Kalau ketemu dengan buah pisang yang dari kampung, makan itu aja. Ada pepaya kampung, makan pepaya kampung aja. Jangan heboh-hebohan dengan yang impor. Anggur yang nggak ada biji jangan dimakan. Jadi grape seedless fruit atau mungkin seedless fruit atau apa bentuknya jangan dimakan. Sebab apa? Kalau dulu moyangnya si buah-buahan tadi itu ada biji, sekarang nggak ada biji, kemungkinan yang sekarang dibuat di lab. Paham maksudnya? Gitu. Jadi kalau nggak ada biji, terus tanamnya di mana coba? Gitu loh. Bayangkan? Jadi kalau orang mau tanam semangka tuh nanamnya kan atau bibitnya kan ditanam dari bijinya kan, kasih ke tanah terus dia tumbuh gitu kan. Sekarang kalau semangkanya nggak ada biji, terus nanamnya gimana? Di lab. Jadi dia punya nenek moyangnya di lab dulu, dibikin di lab. Itu dikenal dengan beberapa tuh rekayasa genetika, kurang lebih seperti itulah. Tapi intinya kita cari yang alami saja, ya. Yang produk-produk yang bersifat GMO, ya GMO itu genetically modified organism, itu Anda kurangi stok, ya. Kalau Anda ketemu itu banyak sekarang di list aja, mungkin Anda Bapak Ibu bisa lihat, Anda browsing di internet tuh banyak, ya. Apa saja produk, dan sebagian sudah masuk ke Indonesia, ya, sebagian sudah masuk ke Indonesia. Bu, yang kita hadapi sekarang ini masalahnya adalah masalah di mana industri makanan tidak peduli dengan kesehatan. Industri kesehatan tidak peduli dengan makanan. Jadi era fitnah itu kayak begitu. Dan kita tidak bisa mencegah mereka memasukkan apapun ke makanan yang dibuatnya, tapi kita bisa mengatur apa yang masuk ke dalam mulut kita, ya. Jadi sekarang itu kalau boleh saya katakan, kita tuh relatif bahasa saya itu sudah cenderung ke darurat makanan, karena bukan susah sih, mulai agak orang sudah mulai nggak ngerti mana yang sehat mana nggak sehat, karena lebih banyak orang makan untuk rasa, gitu loh. Di kampung-kampung mungkin, maaf, di sekitar kita sekarang ya, anak-anak tuh sudah makanannya makanan kemasan semua, ya.
kenal dengan sosis, kenal dengan ini, kenal segala macam, sehingga mereka lupa dengan rasa yang benar tuh kayak apa. Ketika ketemu sayur, ketika ketemu buah, mereka bingung, otaknya udah bingung. Ya, jadi kita sebagai orang tua, ya lagi-lagi saya sampaikan, kita ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatin diri kita. Kenapa? Karena gennya, kalau anak kita terus menerus, misalkan anak kita misalkan terus menerus dikasih dengan makanan-makanan gak sehat, maka dia akan mewariskan gen yang cacat nanti ke keturunannya dia. Ya. Jadi apa yang kita makan, satu butir kurma yang kita makan akan mempengaruhi gen kita. Satu gorengan yang Anda makan akan mempengaruhi gen kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat, atau mungkin pernah dapat satu keadaan di mana tiba-tiba gara-gara makan satu potong makanan alergi seluruh badannya. Ada kan? Jadi kita tidak pernah tahu dari makanan mana yang menyebabkan masalah ke badan kita. Kalau udah kayak begitu repotnya minta ampun, Bu, Pak. Ya. Makanya kalau saya pribadi lebih memilih untuk tidak cheating. Kalau saya lebih memilih untuk tidak cheating. Kenapa? Ribet ngurusi. Kemarin saya ada sempat makan santan gitu kan, ada makan lontong gitu kan, kepengen tiba-tiba muncul gitu kan, saya makan. Habis itu badan itu beratnya minta ampun, dan terpaksa akhirnya saya bikin jus minimal 3 buah yang saya blender, baru mulai hilang sedikit. Itu harus saya genjot dengan air yang banyak banget. Ya, sayang badan. Kenapa? Kalau udah kayak begitu ngaji malah, sholat nggak khusyuk gitu loh. Sayang kan? Jadi mari kita cintai badan kita ini, kita bersyukur dalam rangka menjadikan apa yang kita makan itu lebih memperbaiki ibadah kita. Jadi semuanya, lagi-lagi saya sampaikan, kita niatkan dalam rangka ketaatan, bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Ya. Apa? Sebut apa? Rukun Islam tuh sehat semua loh. Sholat sehat, haji sehat, puasa sehat, zakat sehat, sodako sehat, semua. Sodako itu sedekah, zakat lagi deh. Semua sehat. Bahkan ibadah yang paling luar biasa, contoh misalkan haji atau umroh itu kan memerlukan fisik yang luar biasa. Untuk bangun malam itu butuh fisik loh. Ya, maka demikian juga dengan orang-orang yang tidak memaksakan dirinya untuk hidup sehat. Sama juga dengan bahasa saya, kalau orang nggak memaksakan dirinya untuk sholat malam, sampai mati juga nggak bakal sholat malam. Kalau nggak maksain dirinya untuk hidup sehat, dalam rangka bersyukur dengan nikmat badan ini, sampai mati juga gini-gini aja terus. Ujung-ujungnya apa? Masa tuanya hanya menuai penyakit. Sayang. Ya, mari kita perbaiki, dan kalau ada penyakit yang mulai sekarang minta sama Allah, ya Allah sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Ya, semudah-mudah dengan cara apa? Dengan cara apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, mendapatkan mataharimu, mendapatkan airmu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita mau fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah, karena kita ini ciptaannya Allah, bukan buatan siapapun, bukan buatan pabrik, bukan buatan siapapun. Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang memberikan spare partnya dari apa yang dia tumbuhkan. Ada kunyit, ada jeruk nipis, ada kurma, ada habatus sauda, semua obat sini. Softwarenya apa? Puasa, sodako, kan gitu. Istainu bisobri wassalah, baca Quran. Jadi kalau baca Quran, niatkan sama Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran yang aku baca ini menjadi wasilah untuk aku sembuh. Bisa. Jadi jangan cuma sekedar baca, tapi minta sama Allah. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.